Dan parahnya si Cindy sama ada beberapa temennya yang udah menolongi dia, tapi malah difitnah kembali oleh si Loli. Hola netizen yang tercinta, tabiat asli Loli dibongkar Cindy Claudia. Perempuan yang sempat bersahabat dengan Loli itu kini balik arah melawannya. Padahal sebelumnya Cindy dikenal royal dan bersedia meminjamkan uang ke Loli. Namun kini ia menjauh lantaran sikap Fadel Bajide. Loli dianggap hanya memanfaatkan Cindy sebagai sahabat. Bukannya berterima kasih, Loli justru mengatai Cindy sampai bawa-bawa ras. Melalui Instagramnya, Cindy membagikan bukti tersebut. Ia mengunggah salah satu percakapan Loli yang tengah berusaha meminjam uang. Dalam chat yang dibagikan Cindy, tampak Loli tidak mau berurusan dengan ibu-ibu yang berniat membantunya. Padahal ibu tersebut ingin memastikan kondisi Loli lewat video call. Sikap Loli yang terkesan seperti bos besar ini membuat netizen yang berbakti geram. Tidak sedikit yang menyentil Loli soal sikap dan perilakunya. Sebelumnya, Cindy menjadi pihak yang memberitahu Nikita Mirzani terkait kehamilan Loli. Ia merasa perlu mengadu lantaran Loli sempat berniat bunuh diri. Dalam klarifikasinya, Cindy mengaku tidak ada niat menjatuhkan Loli dan hanya bingung karena tidak bisa membantu lebih, sehingga mengadu ke ibunya. Namun, sikap Loli yang menyalahkan dan menyerangnya kini membuat Cindy kecewa dan membuat Cindy berhenti berteman dengannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame Nikita Mirzani dihujat netizen perkara kehamilan Loli. Fitri Salsuteru beri doa buat Nikita Mirzani. Jadi tadi Kak Fitri diwawancara sama wartawan mengenai kabar yang terjadi pada Nikita Mirzani dan Loli. Cuma pada saat diwawancarai, Kak Fitri nggak terlalu banyak ngasih statement karena Kak Fitri nggak mau terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Karena hal itu nggak penting buat dia. Tapi Kak Fitri juga tahu dari kabar bahwa Nikita sempat nangis karena berita Loli hamil. Dan Kak Fitri pun nanggepin, roda pasti berputar. Namanya manusia pasti ada seneng, ada sedihnya. Di akhir wawancaranya, Kak Fitri mendoakan yang terbaik buat Nikita Mirzani maupun Loli. Apapun masalahnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Menurut kalian gimana guys? Yang namanya remaja itu ada masa-masa labilnya. Mau laki-laki, mau perempuan itu sama, nggak ada bedanya. Labilnya apa itu? Dalam hal pergaulan, hal mengambil keputusan, cita-cita itu juga suka berubah-berubah. Terus pengen mencoba hal-hal yang baru, tantangan gitu, pengen keluar dari zona aman gitu, udah pasti. Nah, kita sebagai orang tua tunggal, apalagi seorang ibu yang udah nggak punya suami, nggak punya orang tua, kita harus selalu di samping anak tersebut, jangan dilepasin. Ini mah enggak, dilepasin sekaligus keluar negeri, jebret ke sono, yang udah jauh culture-nya beda, pergaulannya beda, cara bersikapnya juga beda, nggak ada yang mendampingi, udah gongnya meledak. Nah, seorang tua nih, seorang ibu juga harus introspeksi diri, jangan cuma nyalahin si anak. Kalau gue lihat ini dua-duanya keras kepala, maknya keras kepala, anaknya apa lagi? Nah, kan anak kan nyontok maknya, ya maksudnya itu kan keturunan nih, jadi nggak jauh-jauh adatnya sama, gengsinya gede untuk minta maaf. Sebetulnya simple banget, tahu kenapa ini bisa berembet kemana-mana? Karena terlalu lama dibiarin, udah gitu banyak orang yang ikut campur, yang nimbrung, yang manas-manasin, makinlah menjadi jadi. Coba kalau dari awal di skip, disimpan, diprimpen, kita selesai secara keluargaan, pasti gak akan serame ini. Si anak itu kan butuh dorongan orang tua. Nah, orang tua tuh gak boleh ngelepasin begitu aja. Gue gak bela orang tuanya, gak bela anaknya juga salah. Terlalu arogan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, entah dari dulu dia mendapatkan hal-hal yang kayak dicekokin sama hal-hal yang negatif, melihat orang tuanya begitu jadi mencontoh, kan kita nggak ada yang tahu. Karena apa? Seorang ibu itu adalah gambar untuk anak perempuannya, kayak sebuah contoh gitu. Kita tahu maknya kayak gimana dulu. Jadi kalau si anak jadi belajar juga, kita nggak bisa nyalahin si anak. Makku juga boleh begitu, kenapa gue nggak boleh? Jangan salah, anak kecil aja tuh kita ngasih contoh yang nggak baik nih. Ini anak bisa menyimpan memorinya sampai dewasa nih.
Yang salah loh, anak lebih tajam memorinya, lebih inget gitu, lebih apa ya, pikirannya tuh lebih ingetnya tuh lebih lama gitu. Kalau kita yang udah tua suka pikun, tapi kalau anak remaja begitu kuat memorinya. Jadi buat orang tuanya juga harus introspeksi diri, jangan keras kepala batu. Ini udah terlalu lama, lu sebar sana sebar sini sampai asisten lu semua ikut campur. Jadi malah ingat lu, anak itu tidak ada yang namanya mantan anak sama mantan ibu. Entah kita nggak tahu kehidupan lu kayak gimana ke depannya, kita butuh anak. Anak juga butuh orang tua. Untuk kamu si anak juga harus hormat sama orang tua. Jadi saling introspeksi diri lah, saling sadar diri bahwa semua itu tuh ada jalan terbaiknya gitu loh. Gak usah disebar sono sebar sini, nimbrung sono nimbrung sini. Lo malu ntar kelamaan kayak begitu malah makin meluas kemana-mana. Kasihan mental anak lo. Lo juga pasti mentalnya terganggu sebagai orang tua begitu loh. Ya, coba, ayo diobrolin baik-baik. Lo kan keluarga nih. Ini yang asistennya juga gak usah terocos aja, udah ikut campur aja bawaannya. Woi, apa cuma aku aja nih yang masih ikutin kasusnya si Loli? Kalau kalian masih ikutin kasus Loli, sini kalian merapat gosip ria, ya kan tuh. Udah ada belum yang udah lihat tuh VT-VT yang SPP yang si Cindy dengan Kak Yulo yang berbincang, ya, berbincang dan menceritakan kejadian yang sebenarnya si Cindy sih, terutama si Cindy-nya, ya kan tuh. Jadi belakangan ini aku memang ikutin banget ya kasus-kasus si Loli ini, karena memang aku ngenes banget sama anak ini. Bayangin dia barusan umur 17 tahun aja, tapi dia udah bisa memanipulatif dan bisa utang sana utang sini dengan angka 90 juta lah, 400 juta lah, dan terlibat dengan kasus slot yang ada. Dan parahnya si Cindy, si Rangga ya, sama ada beberapa temennya yang udah menolongi dia, tapi malah difitnah kembali oleh si Loli. Hanya karena si Loli ini membiayai si laki-laki ini, ya kan, si Fadel membiayain, dan bukti transaksinya itu udah dilampirkan oleh si Cindy ya, transaksinya itu kemana-mana aja ya, untuk kejajannya lah ya, bayar kuliahnya lah dan sebagainya. Bahkan ketika dia putus aja ya, mau balikan aja, dia harus transfer sekian-sekian itu untuk si Fadel. Bener-bener lu Fadel ya, lu buat ngilfil aja, lu hilang aja deh lu dari permukaan, bener. Dan paling geremnya, seusia Loli dan usia Fadel, kok bisa ya mereka itu sampai kayak nyewa-nyewa preman gitu untuk ikutin si Rangga sama si Cindy. Kaget kan, maksudnya seusia mereka itu loh kok bisa bersifat kriminal dan punya otak yang kriminal gitu loh. Dan ini bener-beneran ngenes banget ya, ngenes banget ya. Jelas-jelas lu udah diselingkuhin beberapa kali oleh si Fadel, tapi kenapa lu harus cinta mati banget sama nih orang, ya kan? Habis itu sampai bunting pula, ya kan? Nah, sampai lu ada buat kan video yang lu kirimkan ke Cindy, kan udah dilampirkan tuh. Berarti kan memang real ya, bahwasanya itu lu hamil ya. Nah, lu jelas-jelas hamil dan sempat putus juga sama Fadel. Dan Fadel itu kalau nggak salah diundang ke pagi-pagi ambiar atau apa ya, itu kayak menjatuhkan harga dirimu banget gitu loh. Tapi lu masih bisa terima, lu amnesia, lu bodoh, lu apa tolol. Jangankan Nikita Mirzani yang stres menghadapimu, netizen yang ikutin alur ceritamu aja nih, udah ngenes banget. Untung lalu lahir jadi anak Nikita Mirzani. Kalau lahir di keluarga Eke udah tak jitak loh. Dan yang masih jadi pertanyaanku, dengan usia si Loli 17 tahun itu, kalau dia abortion itu, dia beli obat abortion itu dari mana? Ya kan? Ini yang harus ditelusuri juga, ya kan? Ditelusuri obatnya dia beli di mana, ataukah yang mengkoreknya itu dokter atau dukun beranak gitu loh. Karena kan dia usianya tuh 17 tahun. Siapa yang menyokong dia untuk abortion? Karena itu kan taruhannya itu nyawa ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada pendamping, bagaimana dia bisa abortion? Nah, kalau di kota aku ya, rata-rata kalau mau abortion itu harus ada pendamping atas persetujuan orang tua, ataukah ada keluarga lah minimal ya. Nah, itu kalau ke klinik ataupun ke rumah sakit ya. Tapi kalau misalkan kayak di dukun beranak, saya rasa sih nggak
nggak minta itu. Tapi kalau dengan usia dia 17 tahun gitu kan, kalau nggak ada pendamping, nggak ada yang menyokong dia, nggak ada yang push dia, mensupport dia untuk abortion, itu kan nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Nah, ini untuk si Fadel nih, lu hati-hati lu Fadel. Memang Nikita Mirzani ini udah nggak mau menganggap anaknya lagi. Tapi ini semakin saya lihat ya, beberapa hari ini ya. Lihat nih, sahabat-sahabat Nikita Mirzani, semua udah pada nge-speak up nih ya. Ini nampak udah nih, power Nikita Mirzani ini. Di belakang dia udah kayak menyuntik ini ya kan, menyuntik sahabat-sahabatnya ini untuk menggali kasus ini, memperdalam kasus ini ya kan. Nah, lu belum tahu nih Nikita Mirzani sepintar apa. Lu barusan 17 tahun mau tandingin Nikita Mirzani, amsyong lu. Aduh, Loli, bodoh kali lah kau Loli. Belum lagi yang beberapa hari ini ya kan, tuh mereka pasang di story ya, di story buat muka meleceh kayak gini ya, atau buat muka meleceh gitulah ya kan. Orang makin ngesel banget lihat lu, bener. Lu belum tahu yang kedepannya itu apa yang terjadi untuk kalian berdua ya. Jadi kalian itu sebenarnya gini ya, jadi anak muda ini nggak ada positifnya, bener. Bahwa kita masih usia muda itu nunjukkan yang hal-hal positif, jangan yang negatif. Ini nunjukkan yang hal-hal negatif. Lu yang membuat satu Indonesia ini ya, yang tadinya iba sama lu jadi ngilfil gitu loh. Usia 17 tahun aja lu udah bisa memanipulatif, bisa fitnah sana fitnah sini, menjual cerita. Habis dulu juga bisa kayak ngide gitu ya, sewa preman. Habis itu penipuan terkait dengan slot ya. Wah, lu gawat, lu baru 17 tahun tapi masa pubermu itu udah over. Semoga kita semua dijauhin dengan anak-anak yang begini guys, ngilfil.